Shalom semuanya. Oke, sesuai cita kita bisa berkumpul lagi di sini. Walaupun secara online, ada yang dari Zoom, ada yang dari YouTube, kita bisa beribadah lagi di sini. Nah, sebelumnya boleh dong minta yang di Zoom kalau bisa kita buka kamera ya, biar bareng-bareng kita terlihat gitu wajahnya. Wajah kalian yang penuh kasih karunia Tuhan bisa terlihat gitu di YouTube. Oke. Hai. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih dapat beribadah lagi kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan tolong Tuhan Engkau berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan Engkau sertai kami Tuhan supaya ada Tuhan
Roh-Mu ya Tuhan yang tercurah pada kami hari ini Tuhan. Mulai dari penyembahan sampai firman Tuhan, biarlah Roh-Mu itu terus menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan sampai kehidupan sehari-hari kami pun, biarlah Roh-Mu itu tetap menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke penyembahan, mungkin ada yang mau sharing itu 1-2 cerita selama seminggu ini, ada yang dialami kasih Tuhan gitu, ada gak? Ntar gue terakhir deh. Mungkin dari Civinka, dari Tasya ada? Mungkin bisa dari situ ya. Kalau dari apa ya, aku mengucap syukur sih sama Tuhan buat kebaikan Tuhan yang diamin. Baru mulai kuliah kan, baru mulai ospek segala macam, itu kayak langsung kaget lagi tuh, karena kemarin tuh sempet apa ya, bukan malas-malasan juga, ya lumayan malas-malasan sih, ya udah nggak kebiasa bangun pagi lagi, terus kayak jadwalnya juga nggak ada yang benar-benar harus dilakuin gitu. Tapi semenjak udah kuliah lagi jadi sibuk banget, jadi kayak agak kaget gitu, cuman tetap minta penyertaan Tuhan sih, karena aku sadar itu waktu aku ngerasa lemah tuh justru aku jadi ngerasa banget kalau Tuhan tuh bener-bener berkuasa dan ngasih aku kekuatan. Itu sih yang aku alami. Oke, puji Tuhan. Thank you Tasya. Mungkin suaranya ada echo ya kan, tapi masih bisa tersampaikan lah pesannya. Kalau dari yang lain mungkin ada, kalau dari Adrian mungkin bisa diketik, nanti bisa kita bacain. Kalau dari Civinka ada yang mau di-sharingin? Ini sih minta syukur aja buat apa ya, kayak nggak tahu sih, mungkin emang kondisi udah membaik juga kan, gitu, kondisi membaik. Maksudnya apa ya, kayaknya kalau aku cerita kan dulu kerjaan, cuma mungkin lagi di tempatnya gitu sih, lagi diajarkannya di hal pekerjaan, dimana kayak kadang suka capek banget, terus kayak Tuhan, emang harus banget nih ngerjainnya jam 3 pagi gitu, emang harus banget selesai, terus kayak banyak beberapa tekanan gitu kadang. Tapi aku merasa sih kayak Tuhan tuh kalau membawa kita ngelakuin sesuatu pasti ada alurnya, nggak kayak sengsara terus kita nggak dapetin apa-apa gitu, tapi kayak dapetin satu pelajaran gitu. Oh ya, emang nggak bisa nih nggak bisa kata sendiri gitu. Emang harus benar-benar percaya sama Tuhan. Terus juga kayak kadang yang aku kira kayak aku takut nih, misalkan kayak oh ya gue udah kesalahan, gue diomelin gitu, tapi maksudnya malah ditegur tapi dibimbing gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak perjalanan sama Tuhan tuh nggak dibilang naik tuh, tapi kayak ya udah ntar lama-lama kita akan lihat sendiri sih kayak apa yang udah kita alami gitu kan. Kadang kita mikir oh abis kuliah jelas kita ngapain, padahal sebenarnya abis kita lulus kuliah kita kerja itu pun juga hidup itu belum selesai. Jadi aku merasa Tuhan ini sih punya rancangan yang sungguh luar biasa buat kita semua. Dan kalau kita lagi nggak ngerti, coba minta Tuhan jelasin aja ke kita gitu. Amin. Rencana Tuhan emang best lah. Oke, thank you Civinka. Mungkin dari Pak Andi atau Bu Leni ada yang mau sharing? Dari Kogeris? Oke. Oh, selalu datang Neva. Sebelumnya kita mau nyanyiin selamat ulang tahun dulu kali ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu pada Kogeris. Selamat ulang tahun. Mungkin Kogeris boleh ke depan dulu bentar kok. Kita mau doain sekalian kok.
Nah ini guys muka-muka yang ada di balik kamera kita selama ini yang ngatur sound, yang ngatur zoomnya, yang ngatur YouTube-nya. Ini dia kok Geris. Mungkin ada kesaksian dulu selama ini gimana? Saksian ya. Masa nggak apa-apa. Ya bersyukur sih sama Tuhan ditambahkan satu lagi 1 tahun ya. Bersyukur juga di tahun ini banyak banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan dan banyak hal yang sedang belajar juga. Dan itu pun ya puji Tuhan, Tuhan kasih orang-orang yang luar biasa yang membuat Koko itu bisa belajar dengan luar biasa juga. Itu sih. Oke, mantap kok. Sebelumnya kita doain dulu kali ya Ko Geris. Kita berdoa dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan atas Koko kami, atas saudara kami Tuhan yang setelah berulang tahun Tuhan pada hari ini Tuhan Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi pada umurnya Tuhan, dan Tuhan biarlah Engkau buat dia tambah dewasa Tuhan dalam Engkau ya Tuhan, dan Tuhan tambahkan Tuhan segala rahmat-Mu Tuhan, segala hikmat-Mu Tuhan yang ada dalam dia Tuhan, dan biarlah Engkau memakai dia lebih lagi dari sebelumnya Tuhan. Engkau pakai lagi Tuhan, tidak hanya di dalam tapi juga di luar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas teman kita Koko kita ini Tuhan, dan Tuhan biar Engkau juga berkati Tuhan keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, dan kehidupan sehari-harinya juga Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan segala kerinduan dia Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan Tuhan segala kebutuhannya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau telah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, happy birthday kok. Oke, mungkin. Oh iya, sebelumnya kita mau ngingetin lagi nih, kalau bisa yang di Zoom mukanya on ya, camnya. Mungkin Neva bisa di onin mukanya, camnya. Oke, shalom Neva. Mungkin Neva ada mau di-sharingin gitu? Vin, kameranya ini apa melenceng? Waktu dulu. Mungkin ada yang mau di-sharingin Neva? Apa ya? Sharingin. Ya sih, cuma bersyukur aja sih sama ya apa. Kan Edufair gitu kan ada kayak acara gitu di sekolah Edufair semingguan, jadi kayak lebih bisa mengenal lebih lagi gitu tentang dunia perkuliahan. Bonusnya mah ya sekalian kayak nggak ada jam pelajaran gitu. Cuma kan dikurangin juga itu doang sih. Oke, thank you Neva. Oke. Ada lagi yang mau di-sharingin dari teman-teman kita? Mungkin yang di Zoom, yang di YouTube, mungkin ada komen yang mau di-sharingin? Bisa kita bacain mungkin. Gak ada ya? Belum ada? Oke. Halo lagi Adrian. Mungkin boleh dong Dri, camnya dinyalain. Biar bareng-bareng, Neva tuh udah tuh. Oke, halo. Ada yang mau di-sharing nggak, Dri? Mungkin bisa dari chat juga. Oke. Kalau dari YouTube mungkin ada kok yang komen itu sharing. Nggak ada. Oke. Sesuai perjanjian, gue sharing di akhir deh. Jadi gini, sebenarnya cukup banyak kejadian seminggu ini gitu yang menurut gue itu suatu rahmat kasih sekian Tuhan gitu. Yang pertama gitu kayak ada temennya Neva juga gitu kan mau masuk, dia kan 1 tahun di bawah gue, jadi dia juga nanya-nanya juga kayak
masuk universitas yang sekarang saya lagi belajar di sana tuh kayak gimana gitu. Dia juga sharing kayak, duh takut gak lulus, takut gak masuk gitu kan. Ini kan baru gelombang 1 juga kan itu. Di situ kayak gue diingetin sih kayak mau gimana pun kasih rema gitu, kasih kayak pasti ada rencana Tuhan gitu, walaupun misalkan kalau sampai ntar gak lulus di gelombang 1 mungkin Tuhan bakal kasih di gelombang selanjutnya atau mungkin bakal ada di universitas lain gitu. Dan akhirnya dapat kabar itu kemarin dia bakal ambil gelombang kedua karena yang gelombang 1 kemarin gak masuk. Walaupun kayak gitu kayak bersyukur aja gitu masih bisa nyampein gitu kalau pasti ada rencana terbaik yang Tuhan udah kasih gitu di hidupnya. Selain itu gue juga ada mau share satu lagi gitu. Kalau kalian tahu selama SMA tuh nilai gue bukan yang paling bagus. Mungkin menengah ke bawah, apalagi setelah COVID kayak gini bisa dikatakan gue rada di bawah. Kadang frustasi kan dulu gitu. Yang lain kok kayak nggak belajar, tinggal nyontek, dapatnya tuh 90, 100 gitu. Kok gue udah belajar malah dapatnya remet gitu kan. Tapi sesuai lagu yang nanti kita bakal nyanyiin juga gitu, kayak yang menabur dengan mencucurkan air mata tuh pasti bakal menuai dengan sorak-sorai. Ini yang gue rasain gitu minggu ini. Gue minggu ini kan ada, jadi tuh sebenarnya tiap minggu ada quiz kan, kayak semacam ujian gitu untuk satu mata kuliah gue, bisnis matematik. Nah di situ tuh tiap minggu ada 2 ujian gitu per minggunya, nanti bakal diambil 70% dari itu nanti buat nilai akhir juga gitu. Nah pas lagi itu gue bersyukur gue bisa ngejalanin tesnya itu dengan baik, bahkan bisa dibilang dengan sangat baik. Dari 2 tes itu gue dapet dua-duanya itu 100 kan gitu. Nah tapi nggak sampai di situ aja gitu. Sebenarnya materi yang diajarin itu sebenarnya udah ada di SMA, dan beberapa teman gue kemarin tuh kesusahan, dan setelah tes itu akhirnya nanya ke gue gitu kan, sebenarnya ke grup sih, ini cara gimana. Gue coba kasih tahu di grup, tapi kayak mereka rasa kurang ngerti gitu. Jadi satu orang ada yang minta buat nge-zoom gitu langsung. Gue kasih tutor, gue kasih cara-caranya, dia ngerti. Bukan cuma dia ngerti, dia tuh kayak malah dibilang ke grup itu, diajarin Alvin tuh kayak enak banget, langsung ngerti apa segala. Terus akhirnya yang lain juga pada minta tutor juga kan, sampai malam tuh akhirnya saya buka kelas lagi gitu bisa dibilang. Nah di kelas yang malam ada satu tuh yang bisa dibilang SMA itu dari sekolah yang bagus juga gitu, dan sekolah itu masih kayak relate gitu sama sekolah gue, jadi pelajarannya masih sama lah bisa dibilang. Dan dia di situ bilang itu, coba dulu pas lagi SMA gue belajarnya bener-bener gitu kan. Itu bener, oh iya ini dulu gue udah pelajarin, terus gue gak nyontek, gue bener pelajarin, dan sekarang akhirnya gue bisa gitu. Terlihat gitu ada yang kita tuai dari yang kita tabur gitu, dengan walaupun itu remet mencucurkan air mata kan itu. Nah sekarang waktu kita menuai dengan sorak-sorai gitu, kayak tadi juga Civingka juga ada bilang kan, cara Tuhan itu pasti ada yang terbaik gitu. Mungkin sekarang kita ngelaluin segala permasalahan, pasti satu saat nanti akan berguna bagi kita. Oke, sekalian kita nyanyikan deh ya lagu ini, Sukacita Penuh. Oh iya, selamat datang untuk Ci Ineke, Deavani, dan Ciara. Kita nyanyikan ya. Sukacita Penuh ya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkah
berkasnya. La 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 la, la la la. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan apa? Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pulang membawa berkasnya. Amin. Oke, sekali lagi selamat datang Cifani ya, dan juga Ciara. Oke, mungkin ada yang mau di-sharingin dari Cifani dan Ciara? Mungkin bisa dibuka camnya juga yang ada di Zoom. Oh, ada dari Fani juga. Ini iya. Fani Junior dan Fani Senior. Fani. Oke. Kenapa? Oke, kalau nggak ada mungkin kita sekarang mau persiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan setelah ini. Persiapkan hati kita menjadi ladang yang subur untuk yang dapat bertumbuh dalam hidup kita, bukan hanya pada hari ini saja, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari juga firman dapat bertumbuh gitu. Kita bawa firman ini ke dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita harus berbuah juga. Dan kita juga harus menyebut
berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah Engkau mulia dan sempurna. Hanya Engkau yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru
selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Persilakan kepada hambanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau mendeklarasikan bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Kau adalah Allah yang telah membela kami, yang telah membebaskan kami. Tuhan, kami mau menaruh hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan. Biar benar hari ini Tuhan, kami yang beribadah bersama-sama lewat Zoom maupun menyaksikan streaming Tuhan, kami berdoa di tempat kami masing-masing supaya Tuhan berikan kami hati yang tenang, hati yang tidak cemas terhadap hal yang lain. Kami mau memfokuskan hati kami dan pikiran kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau yang mengubahkan setiap hati kami. Biarlah firman yang disampaikan hari ini Tuhan boleh berbuah juga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Aku izin buka masker ya. Di Zoom ada, kalau nggak salah ada Fanny, ada Neva, ada Adrian, ada Keisha, ada Ara, sama ada Fanny juga. Ada lagi gak yang aku skip tadi? Udah ya, udah semua ya. Kalau di sini ada Alvin, ada Tasya, ada Bu Leni Pandi, sama ada Kogeris. Shalom semuanya. Shalom. Kalau yang di Zoom males ngomong, mau ngetik juga boleh ya. Seneng banget bisa ngeliat teman-teman lagi hari Sabtu ini sore-sore. Biasanya sore-sore ngantuk, pengen tidur atau kayak mager gitu kan. Tapi aku bersyukur gitu bisa ngeliat teman-teman semua hari ini. Nah, hari ini pengen sharing, ya semoga nggak terlalu panjang-panjang amat. Sesuatu yang lagi apa ya? Aku nggak tahu sih. Aku yakin kayak walaupun mungkin kita berbeda usia beberapa tahun, tapi aku yakin nggak semua orang pasti pernah memikirkan hal ini gitu. Aku pengen nanya nih ke teman-teman. Nanti boleh bantu di komen atau enggak boleh on cam aja ya on mic aja sekalian ya. Aku mau nanya nih, harta yang paling berharga buat Vanisiana apa? Vanisiana Meliana ya. Biar nggak bingung, soalnya ada 2 Fanny di sini. Kalau menurut Fanny apa Van? Ada suaranya nggak? Belum ya? Nggak masuk ya? Oh, Sumi tadi bermasalah. Oh, oke. Shalom. Ini jadi pada ke YouTube ya? Oke, kata Neva, ya shalom. Kata Fanny, keluarga dong. Oke, makasih Fanny. Terus kalau menurut Ara kelihatan nggak? Mau komen juga boleh, Kak. Ya kenapa? Harta yang paling berharga apa sih, Ra, buat lo? Yang pertama pasti Tuhan Yesus lah ya. Wih, mantap. Terus? Kedua,
keluarga sih. Oke, makasih Kak. Kalau yang lain pengen, ada yang jawabannya beda banget gitu. Misalkan kayak kan tadi keluarga, Tuhan Yesus, mungkin kucing saya gitu. Ada gak? Atau yang lain gitu. Maksudnya kan tiap orang beda-beda kan? Atau sama semua? Oke. Nah, aku juga pengen nanya sih nanti sama kalian ya. Oke, udah kebayang nih aku nanya soal apa, terus kayak pengen ngebahas soal apa. Jadi siapa sih di sini yang ada gak teman-teman yang merasa udah punya banyak harta, udah kaya gitu? Ada gak yang merasa kayak gitu dan merasa gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi, gue udah kaya? Ada gak yang udah ngerasa gue udah kaya, gue gak usah ngapa-ngapain lagi gitu? Ada? Kayaknya walaupun tadi dibilang hartanya keluarga, hartanya Tuhan Yesus, siapa sih di sini yang nggak mau punya uang sama sekali gitu? Nggak mungkin ya, maksudnya let's be realistic aja gitu. Pasti kita semua punya apa ya? Kalau ngomongin harta sih tadi hartanya kan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang lain ya, kayak keluarga, mungkin kesehatan, terus kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau ngomongin nih, maksudnya yang real aja nih teman-teman gitu, kayak lembaran kertas di dompet kalian atau isi OVO atau isi Shopee Pay atau apapun gitu. Kayak siapa yang nggak pengen uangnya nambah gitu? Ada gak yang nggak pengen uangnya nambah? Aku rasa, kata Fani bukan aku Kak. Jadi maksudnya pengen uangnya nambah gitu kan. Oke, kita realistis ya. Jadi semuanya pasti merasa pengen gitu. Punya, ya pengen uangnya nambah gitu. Nah, terus kan tadi aku nanya, berarti kan kita semua merasa belum kaya nih teman-teman. Nah, kalau ini aku benar-benar pengen tanya ke masing-masing nih. Dari Adrian dulu deh. Adrian mungkin boleh komen, Adri, standar kaya menurut kamu tuh kayak gimana sih? Standar kekayaan menurut kamu kayak, ya gue merasa gue kaya kalau gue begini gitu. Nah, aku juga nanya ke semuanya ya. Mungkin yang lain juga boleh komen atau enggak boleh on mic juga. Standar kaya menurut kalian gitu. Gak apa-apa ya, aku nggak ngejudge gitu, pengen tahu aja gitu. Kan ada orang yang standar kayaknya punya sapi 10 kandang gitu, ada yang kayaknya punya rumah di mana gitu, atau kayak punya apa. Coba aku pengen tahu aja sih kayak standar buat kalian apa sih gitu. Mungkin dari Keisha gitu. Keisha mau komen juga boleh, mau on mic juga boleh. Atau Tasya dulu deh, standar kaya menurut Tasya tuh kayak gimana? Bebas ya, nggak dipatok. Kalau misalkan kita mau beli apa-apa udah nggak lihat harga. Beli apa-apa nggak lihat harga. Terus sama kalau misalkan kayak dana buat pensiun, terus udah punya aset-aset, terus udah bisa segala macam, pokoknya udah financial freedom itu menurut aku udah kaya sih. Oh, financial freedom menurut kamu tuh sebebas apa? Hal-hal prepare buat misalkan yang udah buat keluarga udah nggak pusing lah buat mikirin ntar kehidupannya kayak gimana, terus abis itu juga udah nggak terlalu pusingin pemasukan cuma dapat dari satu sumber, terus abis itu sama kalau misalkan ya itu sih kalau pengen beli apa-apa, kalau butuh apa-apa tuh udah nggak terlalu ngeliat harga gitu. Oke, thank you Tasya. Jawabannya mirip sama Keisha. Keisha bilang kalau beli barang nggak lihat harga. Jadi lumayan agak sama ya, standar kaya tuh kayak gitu. Kalau Alvin yang di sini dulu mungkin. Standar kaya material ya. Menurut kamu ya, maksudnya yang menurut pribadi kamu yang pengen kamu achieve gitu. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Oh, kebutuhan tahunan udah pasti terpenuhi gitu. Kebutuhan tahunan Alvin apa aja nih? Soalnya ada yang kebutuhannya krim malam, tas 50 juta gitu kan. Tergantung gitu. Menurut kamu gimana? Sekunder primer. Oke. Sekunder primer.
Kalau Fani punya rumah besar, ada kolam renang. Wih, ntar numpang berenang ya Van. Punya mobil lebih dari 1, barangnya branded semua, sering donasi ke orang-orang yang membutuhkan, punya perusahaan, hehehe, wak wak wak. Kalau kata Bu Leni punya lift, kan ada Bu Leni udah punya lift. Bu Leni udah punya lift, berarti udah tercapai. Yang belum siapa nih? Yang belum Neva. Kalau menurut Neva gimana? Adrian juga boleh komen, Adri. Atau Pani, menurut Pani kayak menurut Pani gimana? Menurut Adrian gimana? Menurut Neva gimana? Kalau menurut Neva bisa menikmati hidup. Oh, boleh dijabarin lagi gak Nev? Menikmati hidupnya tuh rinciannya apa aja gitu yang kamu nikmati? Panjang ya kalau ceritain ya. Mungkin kayak liburan gitu kali ya, kayak liburan. Terus kayak bisa beli macam-macam kali ya Nev. Kalau menurut lu gimana Ara? Kayak standar kaya menurut lu tuh harus punya mobil, punya apartemen, punya apa gitu. Bebas sih, menurut lu gimana? Bisa pergi kemana-mana kalau kata Neva. Kayak nggak kepikiran uang, oke. Jadi kayak kalau mau bayar tuh nggak mikir ya. Oke, Adrian ada nggak Adrian? Pendapat dari Adrian? Karena aku penasaran sih, terus ini kan bukan pertanyaan yang mikir kan, kayak nggak harus mikir-mikir banget, kalian pasti bisa jawab lah. Oh, Adrian mau jawab ya? Adrian jawab apa? Bisa hidup nyaman tanpa harus kerja. Oh, oke. Siap, nggak usah kerja ya Adri. Yang belum berarti Ara ya? Ara udah ya? Ara jawab apa? Bisa beli apa aja, materi-materi selain yang kebutuhan, nggak ada khawatir saldo limit, bisa ngasih ke orang lain, punya pemasukan lebih gede daripada pengeluaran. Wih, lengkap ya, terjabarkan. Oke, makasih teman-teman. Nih FYI teman-teman di sini tuh rata-rata umurnya 17 sampai 23. 17 sampai 23 tahun lah gitu ya. Jadi fase-fase udah pada mau kuliah kuliah sama udah pada lulus, mau lulus dan lulus gitu. Jadi kayak ya kalau aku kayak kenapa ya maksudnya aku bahas-bahas uang. Kan kita rata-rata di sini bukan orang yang udah ini ya, maksudnya benar-benar udah aktif menghasilkan gitu ya. Maksudnya masih mungkin ada tapi mungkin belum aktif gitu. Kenapa sih pengen bahas ini? Karena kan aku baru di-sharingin, maksudnya kenapa aku sharing ini karena aku kepikiran sendiri gitu. Kayak ini apa yang lagi aku pikirin juga gitu. Ketika teman-teman udah menapaki dunia yang semakin dewasa, atau bahkan mungkin sebelum teman-teman dipaksa untuk, bukan dipaksa sih, kayak oke, saya udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, udah umur udah 17 tahun, harus bisa kerja, harus bisa punya uang, menghasilkan, harus bisa bantu orang tua. Siapa yang nggak mau gitu? Siapa yang maksudnya nggak mau punya uang gitu? Karena di dunia ini semua orang tahu gitu, kita tahu sama tahu kalau uang itu emang digunakan gitu dalam perdagangan. Dulu sih zaman dulu orang barter gitu kan, satu punya kelapa, satu punya mangga, ditukar tuh berapa kilo sama berapa kilo. Tapi sekarang zaman udah beda gitu, sekarang udah ada uang yang menjadi alat transaksi gitu. Nah sebenarnya kan tadi teman-teman punya impian tuh, kalau yang aku tangkep ya dari apa yang teman-teman cerita tuh bukan yang kayak sesuatu yang pokoknya gue mau A tanpa ngelakuin gitu. Kayak kan kalian bilang tadi pengen udah bisa punya penghasilan tetap, terus udah bisa menabung buat segala macam. It's normal and it's okay gitu. Gak ada yang salah dari teman-teman ngomong. Tadi pada bilang pengen punya kolam renang, pengen jalan-jalan, gak ada yang salah. Sama sekali gak ada yang salah. Tapi kenapa nih aku mau bahas ini gitu. Ternyata ya teman-teman, kalau kita nanya standar kekayaan nih, misalkan nih hari ini contohnya tadi Fani deh. Hari ini aku nanya ke Fani, standar kekayaan menurut Fani tuh berapa? Satu mobil, lebih dari satu mobil, punya rumah kolam renang, punya ini, punya itu. Nanti kalau Fani udah mencapai itu, berani gak sih kita bilang bahwa itu udah cukup? I'm not sure sih. Karena bisa jadi ketika kita udah mencapai itu, standar kaya yang baru buat gue ada lagi nih. Ketika gue punya lahan berapa ribu hektar gitu.
Kayak nanti ada lagi gitu. Misalkan hari ini bilang, oh cukup lah, yang penting bisa bayar kuliah, yang penting bisa punya rumah. Nanti kita ada lagi standarnya gitu. Nanti naik lagi, naik lagi, dan naik lagi, dan naik lagi. Kayak percaya nggak percaya gitu ya. Apalagi ketika teman-teman pasti, aku percaya sih teman-teman di sini pasti orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan mencapai masa depan kalian. Maksudnya kalian akan dicukupi sama Tuhan gitu. Tapi bisa jadi kita tuh nggak akan pernah puas gitu. Bisa jadi kita nggak akan pernah puas. Punya rumah, oke, kayak itu kayaknya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya bajai, punya beca, punya odong-odong, bisa buat naik semuanya. Terus punya emas, punya tabungan berapa miliar di bank, terus punya tas mahal, terus punya ini, punya itu, punya usaha, punya apa lagi guys gitu kan. Kayak nanti ada lagi lah gitu, nanti ada lagi gitu. Nah, aku nggak akan pernah ngejudge tadi yang tadi kalian udah bilang gitu. Karena setiap orang punya standar yang beda-beda. Itu adalah pilihan kita semua, pilihan kalian semua. Nah, salahnya adalah jika kita tidak pernah merasa cukup. Jika bukan target ya teman-teman. Ini bukan bicara soal, oke, gue nggak boleh punya target dong. Bukan. Tapi ketika kita nggak pernah bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu. Karena di dunia ini tuh menurut aku bukan sebuah bukan sebuah gunung yang kita daki dan hasilnya cuma akan kita dapat di akhir. Tapi itu perjalanan teman-teman gitu. Bahkan kadang kita mikir, aduh gue sekarang belum jadi apa-apa. Sekarang gue masih begini, sekarang gue masih begitu gitu. Kayak itu emang perjalanan teman-teman gitu. Jadi bukan berarti nih ketika kalian udah mencapai puncak tertinggi di hidup kalian, punya semua yang tadi kalian mau, yang lalu-lalu tuh bukan apa-apa gitu. Enggak, Tuhan bawa kita melalui perjalanan. Jadi kalau kita menghitung apa yang kita punya tuh benar-benar hasil akhirnya doang, nanti kita akan cari lagi gitu, cari lagi dan cari lagi ya. Kali ini pengen sharing soal itu. Kayak bukan tentang gak boleh punya uang, tapi tentang gimana perspektif kita terhadap uang gitu. Kenapa aku sharing ini? Ini hal yang umum, rahasia tapi umum gitu. Orang kalau udah kerja, itu pasti akan nggak mungkin stay di satu tempat kecuali gaji naik. Gitu, jujur ya, maksudnya kayak mungkin gak sih, maksudnya ini kenapa aku sharing ini, kan aku lagi mikirin gitu kayak, aduh gaji gue naik gak ya ntar berapa tahun lagi gaji gue naik gak ya, kalau gaji gue gak naik mending gue cari tempat yang gaji lebih gede gitu. Atau mungkin kayak, gaji gak naik tapi mau cari tempat yang bisa lebih nabung segala macam gitu. Kayak kalau orang udah bekerja gitu, memang sih faktornya banyak teman-teman gitu. Orang kerja nggak cuma bener-bener untuk si nominal gajinya aja gitu, tapi juga untuk hal-hal yang lain gitu. Yang balik lagi, gue nanti bisa gak beli mobil, gue nanti bisa gak beli apartemen gitu, nanti bisa gak dan bisa gak gitu. Kayak ini yang lagi aku pikirin soalnya gitu, kayak kalau gue di sini gajinya nggak naik berapa tahun, kecapai gak nih gitu. Ya itu namanya financial planning, tapi bisa jadi ada satu hal yang salah di situ adalah ketika kita memandang segala sesuatu tuh bener-bener dari nominalnya doang gitu. Bener-bener cuma kayak, pokoknya gue mau ngelakuin ini supaya gue bisa dapat. Bener-bener cuma otaknya di situ aja gitu. Dan kenyataannya emang gitu. Ketika orang yang udah maksudnya banyak pola pikirnya, banyak pandangannya, banyak perspektifnya gitu. Kayak misalkan orang udah punya usaha, aduh nggak bisa, gue tahun ini udah untung 1M, nggak bisa nih tahun depan gue untung nggak boleh 1M lagi, tahun depan gue untung harus 10M, harus eksponensial gitu, harus naik gitu. Bagus, usahanya makin besar, karyawan makin banyak, bisa memberkati orang, tapi niat hatinya apa tuh dia beli 10M gitu, niat hatinya apa sih gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dari jadi orang kaya, tapi yang pengen aku bahas tuh bukan tentang si nominal dan si barang-barangnya nih, tapi tentang sikap hati kita gitu. Jadi supaya kita di sini tuh punya perspektif yang benar gitu tentang gimana sih sama uang yang kita miliki. Simpelnya gini, kaya itu boleh gak sih? Boleh. Siapa sih di sini yang kalau jadi orang kaya terus dihukum atau gimana gitu, kan nggak ada gitu. Nggak salah. Yang salah adalah ketika kita serakah gitu kan, kayak mencapai sesuatu bukan pengen lebih karena lebih baik, tapi pengen lebih karena takut kalau misalkan nggak mencapai harta segitu,
nanti takut hidup kita kenapa-napa gitu. Aduh, kalau mobil gue cuma 2 gimana ya nasib gue ya gitu. Aduh, kalau gaji gue cuma segini nanti gue nggak bisa beli rumah mewah dong. Ya kayak gitulah contohnya gitu. Atau banyak lagi gitu. Tapi di sini aku nggak mau kasih patokan teman-teman, nggak mau kasih patokan. Kalau lu ngincer gaji segini berarti lu serakah. Bukan, nggak ada yang salah dari nominal gaji. Karena maksudnya ketika maksudnya kayak aku spill dikit ya, maksudnya kalau orang bekerja tuh gaji sesuai sama pekerjaan gitu. Orang yang gajinya besar, jam kerja sama yang lain, tapi tanggung jawabnya lebih gede gitu. Dan masa itu tuh secara bertahap akan dibawa terus naik sama Tuhan. Nggak ada sesuatu yang instan gitu kan. Nah jadi orang yang gaji gede emang salah? Nggak salah sama sekali. Yang salah adalah mindset kita bener-bener nggak pernah ngerasa cukup, never enough. Terus bener-bener merasa bukan pengen achieve karena pengen yang terbaik, tapi khawatir gitu. Jadi serakah tuh karena khawatir juga, khawatir nggak bisa terpenuhi gitu. Serakah itu tuh nggak cuma pengen punya aja dan bertambah-tambah terus, tapi kalau kita cemas, tadi aku bilang kalau kita khawatir, kita nggak punya, kita khawatir kita nggak bisa mencapai uang sekian, kita merasa kita nggak bisa mendapatkan itu, kita khawatir, gelisah, dan merasa oke, gue harus mencapainya gitu. Nah, terus kayak apapun kita lakukan gitu. Nah, itu bibit-bibitnya sih teman-teman. Jadi mungkin enggak lah, aku mah nggak sampai kayak gitu. Aku nggak sampai mengorbankan Tuhan, nggak sampai ini, nggak sampai itu. Tapi dalam hati kita cemas teman-teman. Yang salah adalah kecemasannya gitu. Padahal kita tahu burung-burung di udara gitu ya, Tuhan pelihara gitu. Bunga bakung yang ya dia nggak minta diapa-apain, tapi Tuhan dandani dengan begitu cantik, Tuhan sebenarnya pelihara kita juga gitu. Jadi salah kalau kita merasa kayak terlalu cemas dan benar-benar merasa gue harus mencapai itu dengan kekuatan gue sendiri. Nah aku mau bahas dulu nih tentang keserakahan itu di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Aku yang bacain aja nggak apa-apa teman-teman. Lukas 12, teman-teman boleh sambil buka juga ya Alkitab teman-teman di rumah. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judul perikopnya itu adalah orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Mungkin teman-teman ada yang pernah baca juga ya tentang perumpamaan ini, di mana si orang ini gitu tiba-tiba nanya sama Tuhan Yesus tuh kayak kamu lagi ada webinar gitu teman-teman di kampus, terus ada yang interupsi gitu, nanya pertanyaan yang gak nyambung gitu. Karena di saat itu Tuhan Yesus di perikop sebelumnya kan memang Tuhan Yesus lagi mengajar di situ, tapi tiba-tiba si orang ini nanya gitu kan, kayak suruhlah saudaraku bagi warisan. Jadi kayak tiba-tiba ngebawa perkara dia gitu loh di situ. Dan Tuhan Yesus jelasin tentang perumpamaan ini gitu. Kayak bayangin deh teman-teman, udah kaya tapi merasa nggak cukup, jadi kekayaannya disimpan lagi di tanahnya itu, digali lagi, disimpan, ditimbun di situ. Karena merasa secure di situ, merasa oh pokoknya harta gue harus dimasukin semua ke situ. Tuhan Yesus jawabnya singkat, maksudnya mengakhirinya dengan kalimat yang sangat simpel gitu ya. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Kayak karena orang-orang terlalu berpikir gini, we can live for
thousand years gitu. Bisa hidup sampai lama, makanya perlu banget tuh, bener-bener perlu banget harus ngumpulin semuanya gitu. Padahal bisa jadi hari itu mati gitu. Kalau hari itu mati buat siapa gitu? Buat siapa semua yang kamu udah nimbun harta lagi, kamu bongkar lagi si tanah kamu, lahan kamu, terus kamu simpen di situ, terus kamu mati, terus buat siapa gitu? Nah, dari situ sebenarnya udah jelas banget sih teman-teman, kayak bukan berarti ya udah kita nggak boleh punya uang untuk besok, bukan kayak gitu. Tapi dari sudut pandang ini adalah terlalu khawatir dan merasa kayak hidup segalanya dalam hidup itu tuh bener-bener kayak harus di-prepare sama uang yang dimiliki gitu. Padahal lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan kalau misalkan dia mati gitu malam ini, buat apa sih dia nimbun harta, sia-sia gitu. Ya kalau sekarang kita bilang ya warisan gitu. Ya tapi di konteks ini tuh bukan warisan gitu. Nih orang tuh emang bener-bener kayak pengen mengamankan dirinya karena merasa semakin banyak harta yang kita punya, semakin aman hidup kita. Jujur bener apa enggak? Bener. Kalau misalkan kita punya uang, kita sakit, kita bisa ke dokter, bener, nggak salah. Kalau kita punya uang, kita bisa beli beras, bener gitu. Kalau kita punya uang, kita bisa beli vitamin kalau lagi isolasi mandiri atau gimana gitu, bener, nggak salah gitu. Tapi sikap hatinya gitu loh, sikap hatinya yang bener-bener kayak, bener-bener kalau misalkan aku tuh harus bener-bener jadi orang yang super kaya, yang bener-bener nggak rela itu harta diusik gitu, nggak rela harta diusik. Nah, terus aku pengen ngomong kan dari tadi soal harta, soal uang. Jadi aku menyamaratakan uang aja lah karena maksudnya orang-orang kan kalau misalkan butuh sesuatu bayarnya pakai uang kan. Nah, uang tuh salah gak sih? Uangnya salah gak? Uang tuh benda mati. Uang nggak bisa nari-nari depan kita, nggak bisa, woi cepet kumpulin gue yang banyak. Uang benda mati. Ya atau kadang adalah di GoPay gitu kan, di reksadana di mana gitu. Uang benda mati gitu. Salah gak sih si uang? Kalau ngeliat dari objeknya doang nih, dari si bendanya, uang tuh benda mati nggak bisa ngapa-ngapain, benda mati nggak salah. Uang itu tuh benda mati yang netral, diem aja posisinya gitu loh, dia nggak ngapa-ngapain. Yang salah adalah sikap hati kita yang menjadikan dia tuh sebagai Tuhan yang mengatur kita, sebagai sesuatu yang benda mati, tapi bener-bener ngontrol hidup kita gitu, bener-bener jadi nomor satu di otak kita gitu. Kalau ini cukup gak ya uangnya? Kalau ini dapat uang gak ya? Kalau ini bisa menghasilkan gak ya? Kalau ini gini-gini. Ya itu bisnis atau oportunis lah. Tapi balik lagi, apakah itu benar-benar jadi semua yang kayak tiap dari pagi sampai malam otak kita isinya itu doang gitu. Tanpa peduli sama sekitar kita, tanpa peduli sama kehidupan kita, tanpa peduli sama hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi pandangan kita tentang uang itu harus kembali lagi sama firman Tuhan gitu. Sebenarnya di sini Tuhan udah jelas sih, kayak jauhilah segala ketamakan itu sih teman-teman. Bukan kamu nggak boleh punya warisan, tapi jauhilah ketamakannya gitu. Sifatnya itu bukan si uangnya. Orang yang punya banyak uang itu tuh nggak bersalah gitu. Sikap kita yang sebenarnya membawa kita pada sesuatu yang salah gitu. Jadi pertama gitu ya, jangan sampai uang itu jadi pikiran utama nomor satu di hati dan otak kita dan yang mengontrol semua hidup kita. Kita butuh gitu. Kita butuh untuk hidup di dunia gitu, kuncinya gitu aja gitu. Nah, masa hidup kita tuh nggak hidup di dunia doang gitu loh. Maksudnya kayak beberapa orang kan ada yang maksudnya kadang nggak rela gitu ya. Ada orang yang meninggal nggak rela hartanya untuk siapa, misalkan nggak punya pewaris lagi gitu. Pesan terakhirnya adalah kuburkanlah saya dengan harta-harta saya gitu, cincinnya, emasnya segala dibawa, ya kan masuk tanah gitu, buat siapa gitu kan, jadi nggak dibawa gitu, nggak dibawa. Nah jadi pertama itu dulu tentang si fokus kita gitu, fokus kita jangan sampai benar-benar serakah dan benar-benar ngerasa kalau kita nggak punya, nggak mencapai, habis gitu hidup kita. Lalu di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Tasya bisa bacain nggak? Amsal 11, teman-teman boleh buka juga di Alkitab teman-teman. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ya nggak apa-apa. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Makasih Tasya gitu. Di Amsal ini
jelas dikatakan ya, ada yang menyebar harta. Maksudnya menyebar harta tuh membagi-bagikan gitu. Bukan naruh harta gue di properti, harta gue di apa namanya lahan, harta gue di emas atau di mana, bukan. Tapi maksudnya menyebar itu berbagi gitu ya, menolong dengan hartanya. Tapi bertambah kaya. Tapi orang yang kikir nih, yang menghemat secara luar biasa. Nah di sini nih kadang kan kita mikir, jadi nggak boleh hemat, nggak boleh kita beli makan murah. Bukan konsep yang seperti itu. Tapi bener-bener ngerasa kalau uang ini keluar tersinggung gitu hatinya. Bener-bener ngerasa kayak, gue nggak rela. Kayak bahkan kalau kikirnya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kikirnya juga untuk kepentingan orang lain gitu. Nah orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya gitu. Jadi siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ya sendiri akan diberi minum. Kayak di hidup ini yang menjalankan langsung memang kita. Tapi sebenarnya yang benar adalah kita membiarkan Tuhan mengelola keuangan kita. Kita membiarkan Tuhan maksudnya emang sih yang kayak transfer ke sini, beli ini, beli itu kita gitu. Tapi yang bikin kita tahu nih apa sih yang harus kita lakukan. Kapan sih harus kita memberi, kapan sih harus menolong, kapan sih harus menghemat, kapan sih harus menabung, kapan sih harus ini. Kita harus biarkan Tuhan gitu yang membantu kita untuk mengaturnya gitu. Jadi tadi balik lagi ya gitu. Kok bisa sih gitu padahal kok dia memberi tapi bisa bertambah kaya. Karena karena di ayat 25 siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan gitu. Karena kita nggak hidup untuk diri kita sendiri teman-teman gitu. Jadi harta itu bisa jadi sesuatu yang memberkati gitu. Harta bisa jadi sumber berkat bagi orang lain, bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang perlu mengenal kasih Tuhan gitu. Bayangin ya misalkan ada orang yang maksudnya pengen kita injilin gitu, pengen kita ceritain tentang kebaikan Tuhan. Tapi dia cerita misalkan, gue belum makan nih 2 hari. Sehari lah, gue belum makan nih sehari, gimana ya? Nggak apa-apa kok, udah nggak usah makan, Tuhan berkati ya gitu. Padahal kita punya uang 10.000 gitu buat beli nasi padang atau apa gitu. Kayak ya maksudnya kita bisa pakai alat itu loh untuk menyatakan bahwa kita mengasihi teman kita gitu, misalkan di tengah kesusahan dia gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu kikir, dalam artian kikir itu tuh beda sama penghematan. Kalau penghematan kita bijak pakai uangnya. Oke, nggak perlu beli tas mahal, ngapain beli tas mahal. Nggak perlu beli laptop baru, ngapain beli laptop baru. Itu bijak gitu. Tapi kalau kikir itu kita benar-benar ngerasa kalau itu hilang, kita nyesel banget gitu. Contohnya kayak misalkan ya ngasih bantuin teman kita duitnya kurang goceng, tapi kita sampai mikirin sampai besok, aduh ini orang goceng nggak dibalikin lagi, gimana nih gue gitu. Itu kikir teman-teman, jujur itu kikir gitu. Tapi kalau misalkan kita memang tahu, ya udah kita nggak perlu beli ini beli itu gitu. Nah beda sih memang kayak makanya kita harus punya cara pandang yang benar-benar tahu kapan sih harus memberi, kapan sih harus menghemat gitu. Jadi kayak itu tuh tidak pernah jadi suatu sifat yang ini sih kayak disesalkan gitu. Maksudnya orang kaya tuh nggak pernah, aduh gue nyesel nih gue jadi orang kaya. Pasti orang kaya seneng lah punya harta gitu. Tapi kita tuh bisa jadi nggak pernah ngerasa cukup gitu. Kalaupun udah kaya. Nah kayak tadi aku nanya teman-teman, kaya menurut kalian gimana? Karena di dunia emang sih ada sih julukan kayak orang terkaya di dunia dengan harta berapa triliun US dollar gitu. Ada, memang ada awardnya, ada range-nya, ada surveinya ada gitu. Tapi kayak menurut teman-teman masing-masing tuh tadi aku udah tanya dan beda-beda ternyata, nggak sama semua orang gitu. Makanya kita itu harus bisa merasa cukup. Merasa cukupnya saat kapan? Saat kapan juga beda-beda teman-teman gitu. Beda-beda karena nggak bisa dipastiin bener-bener semua orang rata. Pokoknya semua orang itu harus pengeluarannya segini. Semua orang tuh harus punyanya ini gitu. Kayak nggak bisa disamain gitu. Jadi kita itu bisa jadi nggak pernah merasa cukup jika kita menaruh segala sesuatu itu tuh pada standar orang lain. Karena kita misalkan ya bersyukur, Tuhan aku mau ucap syukur udah punya pekerjaan segini, bisa punya ini, bisa punya ini, bisa punya itu. Kita ngeliat hidup orang lain terus langsung naikin standar kita, terus langsung merasa gue mau pindah kerja, pokoknya gue harus nyaingin gaji dia segini, dia harus punya ini dan ini dan itu. Kayak terlalu sayang hidup kita kalau kita tuh merubah segala sesuatu dalam hidup kita, keputusan-keputusan, pandangan-pandangan kalau kita tuh ngikutin apa yang jadi standar orang lain. Padahal uang itu adalah alat gitu. Uang itu tuh bisa kita pakai, bukan kita uang itu tuh benar-benar mengontrol kita gitu. Jangan sampai itu harus jadi alat gitu, harus jadi alat. Jadi gimana sih cara kita bisa memandang uang gitu?
Pertama-tama nih, cara kita memandang uang, kita harus memandang uang bahwa yang memberi uang pada kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberi berkat kepada kita. Dan usaha manusia itu terbatas, teman-teman. Kayak ada orang yang berpikir, kalau saya kerja 20 jam sehari, saya bisa jadi orang kaya. Kalau saya kerja, tadi ada sih yang bilang, pokoknya gak mau kerja langsung kaya gitu. Gak bisa teman-teman gitu kan. Gue gak belajar tapi gue mau jadi orang kaya gitu. Ya kalau menang lotre atau apa mungkin lah. Tapi dalam konteks ini gitu ya, kayak usaha kita terbatas. Kadang kita mikir, oke, kita udah put so much effort di situ, benar-benar ngerasa pokoknya kalau udah ngasih ini, udah ngelakuin ini, gaji gue harus segini, pendapatan gue harus segini, gue harus punya ini dan itu gitu. Dan sebenarnya usaha kita terbatas karena kita manusia yang terbatas gitu, manusia yang terbatas dan kita tidak bisa menentukan oke, maunya segini gitu. Karena pemberi berkatnya Tuhan, teman-teman gitu. Tuhan yang memberikan kita berkat. Karena kita terbatas, kita harus bergantung pada Tuhan. Kita harus bergantung pada Tuhan yang memberikan kita berkat. Ya Tuhan yang tahu gitu, porsi yang terbaik buat Alvin berapa sih? Porsi yang terbaik buat Tasya tuh berapa sih gitu. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan akan taruhkan gitu loh kepada kita sesuai dengan, bukan berarti kalau kecil, salah gitu. Seringkali kita tuh hidup di dunia yang terlalu memandang satu nominal. Kalau nilainya 60, bego gitu. Kalau nilainya segini, bodoh. Kalau cuma dapat segini, payah. Kalau cuma dapat segini, kurang kerja keras. Ya karena selama ini kita seringkali dinilai dari angka gitu kan. Jadi jangan sampai kita termakan sih sama angka-angka yang kita ciptakan sendiri menurut standar orang lain itu. Kita harus merasa cukup dengan standar yang kita punya dan tidak ada keserakahan di situ. Kayak oke, standar gue sekian segini gitu. Tapi kita tahu kita butuh segitu karena apa sih? Kita bantu keluarga kita ini, kita itu. Bukan karena kita tuh mengejar keserakahannya gitu. Bukan karena mengejar keserakahannya. Nah, tadi kan kita bilang kita usaha kita terbatas gitu. Oke, terus nggak usah kerja dong, nggak usah usaha gitu kan? Enggak, tentu enggak gitu. Kita tetap harus bekerja dan maksudnya dari awal Tuhan menciptakan kita juga Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan namanya, untuk berkarya gitu. Jadi kadang kan kita selalu berpikir gitu, kerja itu adalah sesuatu yang endingnya menghasilkan uang. Tapi kalau kita semakin menjalani hidup ini, ada kalanya kita sadar, oh ternyata gue udah bekerja ya, gue udah melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi nggak ada hasilnya di situ. Maksudnya nggak ada uangnya ya, nggak ada uang yang jebret datang gitu kan. Kalau misalnya kerja kantoran dapat, kalau bikin usaha dapat, kalau ini dapat, kok kesini gue nggak dapat gitu. Nah banyak hal yang bisa kita lakukan memang dalam bekerja ini, tapi berkatnya seberapa sih? Jadi gini nih, misalkan kita mikir, kok gue kerja capek banget, udah ngelakuin ini itu, udah berusaha yang terbaik, berusaha menjaga integritas, berusaha memberikan yang terbaik, berusaha jujur, berusaha memberkati orang lain, melakukan ini dan itu, kok nominalnya cuma segini sih? Bisa jadi Tuhan memberikan berkat yang dalam bentuk lain, berkat dalam bentuk lain, contohnya kesehatan keluarga kita, contohnya kedamaian hati kita, terus keamanan juga, keamanan kita, terus misalkan punya teman-teman yang suportif juga, terus punya hal-hal yang seringkali kita nggak merasa itu biasa aja, padahal misalkan kita punya kendaraan motor buat nyampe ke kantor dengan selamat, atau kita bisa naik busway, atau kita bisa kita punya kaki yang sehat, punya pikiran yang sehat, kita nggak harus ke psikiater dan lain sebagainya. Kadang kita terlalu mematokkan tuh benar-benar sama angkanya tuh berapa, padahal berkat Tuhan tuh banyak gitu. Tadi aja yang siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ini diberi minum gitu, kayak nggak dibilang diberi uang gitu loh, tapi minum itu tuh menyelesaikan masalah kehausan dia gitu loh. Jadi seringkali kita nggak boleh nih benar-benar memandang berkat tuh dari uang yang masuk ke rekening bank kita doang gitu, dari uang yang kita dapat gitu, dari hasil pekerjaan kita. Tapi kan aku butuh uang. Ya kita butuh uang nih. Emang nggak ada yang nyuruh kita benar-benar nggak usah mikirin itu sama sekali. Tapi tadi balik lagi ke poin awal, jangan sampai itu benar-benar nguasain otak kita, nguasain hati kita, membuat kita benar-benar memandang sesuatu tuh cuma dari uang aja gitu. Nah, kita harus rajin. Kan tadi aku bilang, terus kita nggak usah ngapa-ngapain gitu biar kita seolah-olah nggak serakah. Enggak, kita harus rajin. Tapi bukan rajin karena ingin serakah gitu. Karena serakah jadinya kita, gue lembur deh gitu. Gue lembur gitu. Ada sih orang yang maksudnya cerita ke aku kayak uang lemburannya lebih gede daripada gajinya gitu. Jadi kayak lembur sampai jam 3 pagi dihajar aja gitu biar gajinya berkali-kali lipat gitu. Ya ada orang yang butuh, ada orang yang karena pengen serakah gitu. Karena merasa
aduh kok usaha si temen gue lebih laku nih, gue harus ngambil customer dia nih gitu, gue harus ngakuin trik ini nih gitu. Di dunia ini tuh kita berkompetisi teman-teman gitu, di pekerjaan kompetisi, di usaha kompetisi, di sekolah kompetisi, ya ada kompetisi. Tapi kalau dasarnya tuh karena serakah tuh, aduh udah gawat deh, karena nggak akan ada habisnya gitu. Nanti kalau misalkan nih udah kita bisa dapetin customer dia, kita bisa lebih tinggi pendapatan usaha kita dari si teman kita ini, ntar kita coba lagi yang lain, ntar kita makin perluas lagi yang lain, kayak yang penting hatinya itu sih gitu. Jadi di sini aku mau meluruskan bukan berarti kita tuh nggak boleh jadi orang yang juara satu, bukan, tapi tentang hati kita, karena hati kita serakah. Nah, pokoknya kita harus bisa belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih gitu. Dimulai dari situ dulu. Nanti ketika dari situ Tuhan akan membawa kita pada hal yang lebih baru lagi. Oke, Tuhan percayakan A, percayakan B gitu. Terus ada ayat lagi di Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya gitu. Di sini aku pengen ingetin juga sih, kayak oke, bukan berarti kita jadi orang yang malas gitu. Tapi kita harus jadi orang rajin. Rajinnya karena apa sih? Bukan karena serajin serakah gitu loh, tapi kayak bener-bener excellent dalam hal yang kita lakukan. Rajin karena kita mau pakai hidup kita nih yang cuma sebentar di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang berguna gitu. Untuk melakukan sesuatu yang tidak asal-asalan dan tidak menyia-nyiakan kesehatan yang Tuhan kasih, pikiran yang Tuhan kasih, ide kreativitas yang Tuhan kasih. Kita pakai itu semua gitu loh untuk memaksimalkan hasilnya gimana, uang yang aku terima gimana, balik lagi itu Tuhan yang kasih teman-teman gitu. Jadi di sini mungkin kayak seringkali kita mikir ya udah nggak usah rajin gitu. Jangan salah, kalau kita malas-malasan di situ, maksudnya di situlah kita akan nih ya, maksudnya makin kita males nih, kita masuk males lah kayak gitu. Kok dia bisa kaya sih? Kok dia bisa dapat uang sih? Kok dia bisa ini sih? Ya salahnya kan kita males gitu, karena kita iri, serakah, tapi kita sendiri males gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh males, kita harus rajin, tapi bukan rajin karena ingin serakah, tapi rajin karena kita sadar kita tuh bisa ngelakuin yang terbaik dari diri kita. Dan kita lagi belajar untuk mencukupkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi yuk jangan malas, karena selagi kita masih muda nih, teman-teman semua masih pada muda. Masa muda itu adalah masa dimana kita sebenarnya bukan jadi orang paling kaya, tapi kita jadi orang yang paling banyak belajar gitu. Paling banyak belajar, paling punya waktu yang cukup, masih dengan kondisi yang sehat, tubuh yang kuat, waktu yang lebih fleksibel. Kita benar-benar kembangin sebisa diri kita gitu. Oke, tadi udah lewat dari setengah nih yang pengen aku sharingin. Aku balikin lagi kayak masalah keuangan gimana cara memandangnya. Kita harus bisa merasa cukup, itu dulu. Cukup dengan apa? Standar kita deh gitu. Kadang kalau kita dipaksa cukup dengan standar orang lain mungkin susah gitu. Karena kita kan pengen, aduh bisa nih kayak gini, tapi pengen lagi kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi merasa cukup, merasa diberkati gitu. Kayak oh iya ya, contoh misalkan, oh iya hari ini aku cuma bisa makan ini, tapi aku kenyang sih, dan aku puji Tuhan sehat, ya udah merasa cukup, merasa diberkati. Oh iya aku hari ini gagal nih, nggak dapat 100 di ujian gitu. Oh tapi puji Tuhan aku dapat 80, aku masih bisa mengerjakan, aku ngerti soalnya gitu. Kayak merasa bersyukur dan merasa cukup itu tuh benar-benar sebuah kunci sih. Karena kalau kita nggak merasa bersyukur dan cukup, kita akan merasa gak diberkati sama Tuhan, nuntut gitu kayak kok segini doang sih, kayaknya kurang nih gitu. Jadi harus merasa cukup. Yang kedua, tidak menjadikan uang prioritas utama. Uang dipakai buat ngebayar sesuatu, uang dipakai buat bertransaksi, uang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi uang bukan segalanya gitu. Maksudnya segalanya butuh uang, ya pasti dibalikin tuh kayak kan beli ini pakai uang, mau bangun keluarga pakai uang, ya butuh membayar dengan uang, tapi uang tidak bisa membawa kita pada hidup yang kekal. Gitu dulu deh, karena tadi balik lagi gitu, kalau misalkan udah meninggal untuk apa uang kita punya gitu. Jadi jangan sampai salah paham nih gagak ngomong gini ya, tapi ingat-ingat lagi bahwa uang tidak menuntun kita pada kekekalan gitu. Uang itu cuma digunakan di kehidupan di dunia ini gitu. Jadi, tapi kita punya kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara sama kehidupan kekal gitu. Masa sih mau fokusnya cuma sama hidup yang di dunia ini aja gitu, sama harta yang ada di dunia ini aja gitu. Kayak it must be balance, harus dibalance dan harus merasa bahwa oke, kita bersyukur, kita mau memberikan terbaik, apapun yang kita punya, kita ngatur dengan baik
dengan rasa syukur gitu deh, rasa syukur ya, rasa syukur, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini yang terakhir nih yang pengen aku sampaikan. Tadi kan ngomongin uang. Terus tadi ngomongin juga soal siapa yang siapa yang memberikan minum, dia juga akan diberikan minum. Nah ini nih yang pengen aku bahas. Kadang kita tuh bisa loh, bisa gitu merasa kayak aku nggak salah kok memandang uang gitu. Aku nggak pengen kok jadi orang yang punya penghasilan 100 juta per bulan. Aku nggak pengen kok. Tapi aku sulit banget nih buat nolongin temen aku yang lagi butuh. Aku nggak bisa nih bantuin dia. Aku kerja capek-capek sebulan lembur. Masa aku harus bantuin biaya dia ke rumah sakit? Masa aku harus bantuin dia hutangnya dia? Masa aku harus ngasih dia makan? Nah ini teman-teman yang aku tidak akan menjudge karena setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing gimana cara mengelola ini. Tapi yang poin terpenting nih, jangan sulit memberi. Ketika kita sulit memberi, itu udah tanda-tanda kita serakah gitu. Jadi kayak muter lagi loh, alasannya nomor 1 lagi gitu. Nah, tanda bahwa kita adalah pribadi yang sudah didewasakan ya sama Tuhan dalam hal keuangan ini adalah kita bukan gini-gini. Jadi ada kalanya kita tuh memberi dengan bodoh. Maksudnya, oh tahu nih kegunaannya nggak penting, digunakan untuk hal yang baik kita beri, itu memberi dengan bodoh. Tapi kalau kita aja tuh nggak punya hati buat, maksudnya ngeliat orang yang tidak punya tuh kayak, it's her own business, itu urusan dia, bukan urusan gue. Itu gawat teman-teman. Artinya kita merasa bahwa uang itu harus kita peluk, harus kita genggam, harus kita bawa ke liang kubur kita gitu. Jadi poin terakhir di sini nih teman-teman. Jadi uang itu buat siapa? Buat Tuhan? Enggak. Tuhan yang ngasih kita uang gitu. Uang buat siapa? Sebenarnya uang Tuhan beri dalam hidup kita untuk bisa jadi alat untuk memberkati orang lain loh gitu. Jadi aku di sini nggak bilang, oh yaudah selesai dengerin sharing hari ini kita langsung bagi-bagi ampau ke orang. Bukan kayak gitu. Tapi kalau kita nge-keep banget nih harta yang kita punya, kita nge-keep, kita bener-bener nggak mau diganggu gugat. Nah itu tuh. Itu yang harus jadi warningnya teman-teman. Tadi mungkin oke lah, gue nggak harus tuh punya harta 100 juta. Aku ulangin lagi ya biar nggak bingung gitu. Tapi kalau kita aja masih bener-bener, aduh nggak rela deh. Kalau misalkan dia butuh nih, tapi kita ngasih aja tuh kayak merasa daging kita diiris, merasa kayak bener-bener, aduh sedih. Wah gawat. Artinya kita merasa uang itu tuh kayak bagian dari tubuh kita yang kalau dibagi ke orang tuh benar-benar sakit gitu loh. Makanya gitu, kita jangan sampai di sini kita sulit memberi. Bukan memberi dengan nggak bijaksana, tapi sulit memberi. Gitu. Apakah kita pernah berpikir untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan? Gitu dulu deh gitu. Kalau kita belum pernah berpikir, berarti kita mandang uang dengan cara yang salah. Berarti tujuan kita nih, misalkan teman-teman pengen jadi setelah kuliah pengen punya profesi ini, pengen jadi orang kaya, tapi kayaknya kaya untuk beli aset sendiri. Wah, itu tandanya kita sebenarnya lagi nggak menggunakan uang itu dengan bijak. Tandanya kita lagi benar-benar fokusin diri kita sama harta di dunia. Aku ngomong ini agak kayak, ekstrim ya, tapi kan kita butuh duit. Ya, gue juga butuh duit. Gue juga butuh, pengen punya ini. Iya, kita butuh. Tapi kalau kita benar-benar gak pernah terlintas nih di otak kita, kalau uang itu untuk bisa memberkati, untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini, wah berarti kita sedang dikuasai gitu. Berarti kita gak melihat kegunaannya gitu. Jadi tidak ada yang terlalu miskin untuk bisa memberi. Setiap orang punya kapabilitas masing-masing. Tapi kapabilitas itu tidak dibatasi oleh hati kita. Jadi hati itu adalah faktor utamanya. Jadi gini, kadang kita mikir kita tuh bisa berbagi, kita bisa menolong kalau gaji kita udah 100 juta per bulan. Contoh doang ya. Terus waktu kita punya gaji 1 juta, bukan gaji lah, kita punya duit 1 juta. Kita berpikir, aku belum kapabilitasnya untuk memberi, aku belum bisa nih memberi. Padahal nih secara matematika, misalkan yaudah memberi 5%. Kalau misalkan memberi 5% dari 100 juta, ya udah 5 juta gitu. Nah 5% dari 1 juta bisa juga kan, ada uangnya gitu loh, maksudnya itu ada juga uangnya gitu. Tapi balik lagi kayak merasa belum berkapabilitas, padahal kita itu nggak dibatasi loh sama nominal teman-teman gitu. Ini bukan ngomongin soal persembahan ke gereja tapi maksudnya lewat apa yang bisa kita berikan tuh kita merasa, aduh gue belum levelnya deh bisa nolongin teman gue yang kesusahan, kayaknya nggak bisa deh bantuin ini dan itu gitu. Kalau gue udah kaya baru bisa gitu. Nggak, sebenarnya bahkan Tuhan aja bisa loh, maksudnya dengan uang yang terbatas itu Tuhan tolong supaya jadi sesuatu yang cukup gitu. Jadi tidak ada yang terlalu
kecil, nominal yang terlalu kecil untuk diberikan gitu. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi pemberian kita sama Tuhan, menghalangi apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Yang sering menjadi batasan adalah hati kita. Sebenarnya hati kita tuh siap gak sih gitu. Kayak makanya gini nih teman-teman, Tuhan percayakan kita mengelola harta dari yang kecil, sedang, sampai nominal semakin besar untuk melatih kita gitu loh teman-teman. Kayak misalkan kita punya uang 1 juta, terus kita mau memberikan gitu ya, menabur, membantu, atau mungkin mau ngasih perpuluhan gitu. 10% dari 1 juta 100.000. 100.000 ya, kecil lah, nggak apa-apa 100.000. Nanti nih ya, kalau misalkan kita udah makin besar gitu, misalkan gajinya 100 juta, 10% dari 1 juta berapa? 10 juta. Aduh, berasa juga ya 10 juta ya. Makanya kita tuh harus setia dari hal yang kecil teman-teman gitu. Dan ini bukan masalah paksaan, tapi masalah hati kita gitu. Karena sebenarnya kalau hati kita mau memberi 100.000 sama 1 juta tuh sama 10 juta sama aja gitu. Kayak tentang gimana hati kita yang mau memberi gitu, hati kita yang mau menolong gitu. Jadi tapi ini nggak aku batasin sama hal urusan, maksudnya kayak persepuluhan atau gimana ya, tapi semua hal sih dalam dunia ini bisa kita berikan bagi orang lain gitu. Kayak yang penting hati kita jangan sampai ngebatasin gitu apa yang kita mau beri. Jadi kita harus gimana sih? Nah, kalau memberi dengan gak bijak juga salah gitu. Jadi kita harus gimana? Kita harus jadi orang yang terorganize. Terorganize-nya gimana? Kita tuh harus punya hikmat, kapan menyimpan, kapan melepaskan, kapan memberi gitu. Melepaskan sama memberi agak-agak beda dikit lah ya, kayak kadang kayak yaudah kita merelakan gitu loh. Kalau memberi itu dari kerelaan hati kita gitu. Kalau melepaskan kadang satu sisi bukan dari keinginan kita, tapi kita sadar oke, nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya kayak ketika kita kehilangan harta gitu, kita tuh nggak merasa jadi orang yang paling menderita seumur hidup kita gitu. Jadi itu ya, kapan kita harus terorganize dengan cara kapan tahu waktunya, kapan untuk menyimpan, kapan untuk melepaskan, kapan untuk memberi gitu. Kayak balik lagi, karena uang tuh nggak dibawa mati. Terus misalkan gini ya, contoh kayak udah punya harta gitu, terus merasa oh ya udah ntar dibawalah ke pemakaman saya gitu. Kayak kalau kita berpikir ngapain ya? Kalau berpikir kan nggak dibawa tuh. Kenapa kita nggak gunakan untuk hal yang lebih hal yang menolong orang lain, hal yang memberkati orang lain, segala macam gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau untuk itu jelas lah ya teman-teman. Maksudnya memberi itu tuh nggak harus sesuatu yang didiktein, dicontohin gitu. Tapi kita sendiri tahu kapasitas kita untuk memberi semana sih gitu. Kapasitas kita untuk menolong semana sih gitu. Pasti kita ngerti kok gitu. Yang penting hati kita iya atau enggak, rela atau enggak, menderita atau enggak. Percaya deh teman-teman, kalau misalkan kita nggak tahu nih, gue merasa hidup gue kurang bahagia ya. Coba deh kita memberi bagi memberi sesuatu ya, bisa untuk pekerjaan Tuhan secara langsung, bisa juga kita memberi bagi orang lain yang memerlukan gitu. Kayak coba aja gitu, coba dan tidak mengkip gitu. Karena ketika kita benar-benar merasa takut ya, itu sih yang gawat. Amsal 30 ayat 25. Aku yang baca ya, Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas gitu. Nah, di sini nih skillnya teman-teman. Kan sekarang kayak banyak ya webinar financial planning, menabung, invest gitu. Ya harus bijak gitu. Kita bisa gunain berbagai metode. Ada yang menabung lewat bank, ada yang menabung lewat bla 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 bla. Ya silakan gitu. Nah, ini teman-teman penting. Jangan sampai kita tuh boros gitu loh. Jangan sampai kita nggak boncos, nggak tahu tuh duit keluar kayak gimana. Semut aja gitu ya. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Dan ketika mereka menyimpan tuh ini gitu, bener-bener wow gitu, cerdas gitu, bener-bener oke, mereka akhirnya nggak kekurangan gitu saat dibutuhkan gitu ya. Jadi ayo kita nabung teman-teman, regardless of our income. Misalkan kayak merasa aduh nggak gede-gede banget sih gitu, aku dapet uang jajan nggak besar, atau aku punya penghasilan sampingan nggak besar, tabung gitu. Tabung yang terbaik yang bisa kalian lakukan adalah menabung. Karena jadi gimana ya,
kita tuh harus bijak sih teman-teman. Itu tuh kebijaksanaan dapat dari mana sih? Dapat dari Tuhan. Bukan dari, mungkin dari ya ikut webinar, ikut kelas, ikut apa, belajar ini, belajar itu, ya boleh gitu. Tapi kita ngerti apa sih yang kita perlukan gitu. Kalau kita tanpa persiapan juga sama aja gitu, sia-sia semuanya. Nah itu soal menabung, menyiapkan. Lalu yang pentingnya nih tentang melepaskannya gitu, tentang memberinya. Itu di Kisah Rasul 20, mungkin teman-teman boleh sambil buka juga ya. Kisah Rasul 20, ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gitu. Jadi memberi itu nggak membuat kita jadi orang kekurangan kok gitu. Memberi itu nggak membuat kita jadi orang yang langsung benar-benar kehilangan segala sesuatu gitu. Mungkin kalau memberikan ginjal ya ginjalnya hilang gitu. Tapi kalau bisa memberikan lewat apa yang kita punya, sebenarnya itu membuat kita jadi gini nih teman-teman. Bukan kayak udah lu memberi biar rezeki lu lancar. Enggak, bukan konsepnya kayak gitu. Tapi kita memberi supaya kita tuh melatih hati kita untuk tidak terpaut pada uang gitu. Jadi makin kita memberikan, kita makin gak mengkip itu gitu loh. Ibaratnya kayak pasir. Pasir itu makin digenggam, hilang tuh semuanya. Jangan perlakukan uang tuh kayak pasir. Jangan perlakukan harta yang kita punya kayak pasir gitu. Kayak makin dikip, dijaga, gak boleh nyentuh, gak boleh ada yang hilang, gak boleh sampai ada yang terbuang, gak boleh sampai ada yang dikasih ke orang. Suatu saat akan lenyap karena keserakahan kita sendiri, karena kita benar-benar nggak mau itu kehilangan itu. Semakin kita mau gimana ya, semakin kita mengkeep hal itu gitu, semakin kita benar-benar nggak siap kehilangan hal itu bisa diambil dari kita kapan aja gitu. Tapi perlakukanlah uang dengan bijaksana. Kapan kita menyimpan, kapan kita bisa memberi, karena dengan semakin memberi kita melatih diri kita untuk tidak cinta. Bukan tidak cinta sih, untuk tidak memandang uang sebagai suatu hal yang harus benar-benar dipertahankan sampai akhir hayat kita. Uang memang digunakan untuk memberkati, untuk bisa menolong. Tapi balik lagi, cek lagi alasannya gitu. Jangan-jangan kita ngekip uang karena kita khawatir sama hidup ini. Gitu. Jadi ingatlah, ini suka ada lawakannya sih. Ya Tuhan, kalau hidup ini adalah titipan, kenapa titipannya Rafathar banyak banget? Maksudnya duitnya banyak gitu. Ya emang sih, namanya titipan orang-orang beda-beda ya teman-teman gitu. Kayak uang adalah berkat Tuhan, titipan yang tidak selamanya gitu, sifatnya tidak kekal. Jadi jangan digenggam terlalu keras. Kalau kita genggam terlalu keras, kita tuh nggak ngasih akses loh untuk Tuhan kasih ke kita juga gitu. Jadi dijaga tapi dibuka gitu loh. Jadi suatu saat, oke, kamu bisa ambil, aku bisa memberikannya gitu. Kayak kita siap kasih buat Tuhan, kasih buat keluarga kita siap kasih untuk sesama kita gitu. Kita siap untuk boleh menggunakan itu dengan bijak gitu. Jadi jangan digenggam terlalu keras. Karena tadi aku suka jawaban teman-teman, beberapa teman-teman punya jawaban yang sama gitu kan. Harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus gitu. Kayak jauh ya, tadi dari si kertas itu tuh, si uang-uang itu tiba-tiba jadi Tuhan Yesus. Tapi itu emang benar teman-teman gitu. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga, yang terpendam, yang ketika kita temukan tuh harusnya kita rela loh nuker itu sama permata sama mutiara. Kita rela untuk untuk tidak mengkip lagi gitu harta di dunia ini ketika kita punya Tuhan Yesus. Karena ketika kita punya Tuhan Yesus, balik lagi gitu kayak oke, kita udah dapat semua yang kita perlukan untuk di dunia ini dan di kekekalan gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu cinta sama uang gitu. Ya berarti boleh cinta enggak juga. Kita gunakan uang tuh sebagai alat yang ngebantu kita gitu. Gunakan sebagai alat yang ngebantu kita. Jadi semakin teman-teman beranjak dewasa, pasti teman-teman pasti bakal sadar kayak oke, emang iya sih segala sesuatu butuh uang gitu. Tapi kalau dari awal aja kita udah khawatir nih, nanti kita bakal berat gitu loh menjalani hidup ini karena kita takut, kita benar-benar dihimpit kekhawatiran gitu. Oke, ini ayat penutup sih terakhir. Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah itu balik lagi tuh sama perumpamaan yang di awal. Udah dapet nih semua harta gitu, tapi kehilangan nyawa ini di sini tuh nyawa secara gimana ya, kayak tubuh jiwa, tubuh kita nih dunia ini nih udah gak berfungsi, udah mati, terus jiwa kita juga binasa gitu. Combo double, udah mati di dunia,
jiwa kita juga binasa. Sia-sia teman-teman gitu. Udah dapet nih hartanya, terus buat apa gitu? Emang hartanya bisa dibawa kekekalan? Enggak. Nah di kekekalan hartanya beda lagi. Makanya di dunia ini tuh kita harus kumpulin itu juga gitu. Kayak jangan terpaut sama hal yang membuat kita tuh khawatir sama kecukupan yang ada di dunia ini. Karena sejatinya ketika kita masih hidup di dunia ini, artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan punya rencana, Tuhan juga yang akan siapin gitu. Tapi balik lagi, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, sebagai orang yang mengerti rencana Tuhan, ayo jadi bijaksana gitu. Ayo benar-benar kelola dengan baik, berikan dengan hati yang tulus ikhlas, dan tidak menggenggamnya dengan erat. Tapi benar-benar Tuhan ini darimu, ini semua darimu. Biarlah aku boleh menggunakannya untuk sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Tuhan berkehendak uang kita jadi bisnis. Iya, bisa gitu. Bisa jadi membuka lapangan usaha buat orang lain, bisa menjadi saluran berkat, bisa gitu. Tapi balik lagi, kayak jangan sampai kita serakah deh gitu. Jangan sampai serakah itu tuh hal yang mungkin seringkali kita mikir, oh serakah tuh kalau orang udah mau korupsi, kalau orang udah pengen berbuat jahat, curang. Enggak. Kita pengen ngambil makanan teman kita aja tuh kayaknya kita tuh udah berpikir gue kurang, makanya gue butuh gitu. Terus kayak merasa aduh kok dia bisa dapat banyak, gue nggak bisa. Kita cari usaha segala macem. Kayak kita emang harus jadi orang yang mau lebih baik, tapi dipacu lebih baik, bukan dipacu untuk serakah gitu ya. Jadi jangan sampai kayaknya ngebingungin atau gimana. Intinya sih firman Tuhan hari ini udah selesai tentang gimana cara kita memandang uang. Kalau misalkan teman-teman selesai dari sini kayak I have money, what should I do with my money? Tanya Tuhan gitu. Tuhan mau aku nabung, Tuhan mau aku berikan, Tuhan mau aku simpen, Tuhan mau aku berbagi, Tuhan mau aku apa gitu. Kayak lakukanlah dengan bijaksana, karena ya uang itu jangan sampai jadi sumber kekhawatiran kita sih teman-teman gitu. Jangan sampai itu tuh benar-benar bikin kita nggak damai sejahtera. Karena sejujurnya ya gini, kayak orang yang udah kaya aja gitu, bisa jadi dia nggak punya damai sejahtera loh, karena khawatir nih uang nih gue bawa di tas 100 juta, kalau gue dijambret gimana ya, nih rumah gue kalau dimalingin gimana ya gitu. Orang makin kaya bisa jadi makin khawatir teman-teman gitu. Jadi selagi kita masih ada di dunia ini, kita punya damai sejahtera, kita bisa merasakan segala sesuatu dengan hidup yang baik ya, hidup yang benar-benar penuh dengan sukacita dari Tuhan. It's more than everything sih gitu. Jadi bersyukurlah untuk hal itu, nikmatilah apa yang Tuhan kasih, tapi bijak, tahu kapan harus menabur, kapan harus menabung, kapan harus melepaskan gitu. Mungkin yang melepaskan agak berat ya, ketika kita kehilangan uang untuk bukan transaksi gitu kan. Kalau transaksi beli ini dapat ini, tapi mungkin melepaskan tuh kadang nggak ada transaksinya gitu ya. Tiba-tiba, ya udahlah gitu untuk ini gitu. Kayak ya pasti Tuhan yang akan buat kita siap, karena balik lagi kita nggak bisa bawa itu gitu sih. Kayak sekian sih. Mungkin Pandi mau kasih tambahan? Oke. Terima kasih ya teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ada gak yang pengen nanya, mungkin di kolom komentar boleh kasih pertanyaan juga, atau pengen ngasih pendapat juga, ada yang pengen sharing soal uang atau kayak nanya-nanya gitu. Terus aku harus gimana? Kalau nggak ada yang ngetik mungkin oke kali ya. Aku tunggu dulu ya, soalnya delay kalau dari YouTube. Nggak ada yang chat ya di Zoom atau YouTube ya? Oke teman-teman, kita bisa tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh pakai masa muda kami Tuhan, kalau kami boleh hidup dalam kelimpahan, kalau kami boleh mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga Tuhan. Itu kami punya Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami, yang menjadi juru selamat kami, yang telah menebus kami, yang telah menolong kami, yang telah mengangkat kami Tuhan dari lembah kekelaman menuju pada kekekalan. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan itu jauh lebih berharga daripada apapun Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk fokuskan hati kami kepadamu, supaya kami tidak memandang hanya pada harta di dunia yang bisa lenyap, harta di dunia yang tidak akan kami bawa mati, tapi kami mau gunakan harta di dunia ini Tuhan untuk sesuatu yang memberkati, untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang masih bisa memuliakan namamu selama kami hidup Tuhan. Bukan untuk hidup di kekekalan, tapi hanya untuk di dunia ini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan lewat firman hari ini Tuhan, Engkau yang mendewasakan kami, Engkau yang semakin menajamkan Tuhan visi kami,
apa yang mau kami lakukan dalam hidup kami, apa yang mau kami capai Tuhan. Kami mau pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan setiap keluarga, teman-teman tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Kau yang benar-benar menjadi Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Kami percaya Tuhan setiap sumber berkat itu asal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya, kami gak mau Tuhan iri hati. Kami gak mau punya hati yang serakah melihat pada standar orang lain Tuhan, tapi biarlah hati kami boleh lega Tuhan, hati kami boleh bersuka cita lewat apa yang Tuhan berikan. Kau Tuhan berikan kami kecukupan, Tuhan berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami damai dan ketenangan. Tuhan, kami tahu itu lebih berharga daripada apapun juga Tuhan, ketika kami mengenal Engkau sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami, buat setiap yang kami miliki Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargai hal tersebut Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menggenggam erat-erat Tuhan, tapi kami mau berikan itu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan, lewat sharing hari ini semua kami boleh berkati Tuhan, kami juga boleh menggunakan dengan baik, kami boleh mengelola dengan baik, dan kami boleh Tuhan pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan kami hati yang siap memberi, kami hati yang siap untuk memuliakan nama-Mu dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you Cipinka untuk sharingnya. Bener teman-teman, kuncinya cuma satu sebenarnya, bersyukur. Di saat kita bersyukur, segala kekuatan kita bisa mungkin nggak 100% hilang, tapi setidaknya kita tahu kalau Tuhan tuh ada bersama sama kita gitu. Ingat, Tuhan kasih suatu masalah tuh nggak pernah lebih dari kesanggupan kita. Mungkin lebih dari kesanggupan kita, tapi kita ingat kita punya kekuatan tuh dalam Tuhan gitu. Oke. Mungkin ada pengumuman dari Tasya. Oh, Kak Ara ada komen. Tapi tadi dia bilang makasih ke Cipinka, jadi reminder lagi. Oke, selain itu ada pengumuman lain? Oke, nggak ada. Kalau gitu kita boleh minta Cipinka tutup dalam doa. Oke teman-teman, bersyukur ya bisa hari ini. Tadi aku nyebutin lagi ya, ada Vanisia, ada Pani, ada Ara, ada Kesha, ada Neva, ada Adrian, terus ada siapa lagi tuh? Ada Kesha ya, ada Kesha juga, ada Neva. Ya, mengucap syukur juga kalau bisa ketemu kalian tiap minggu. Mungkin kayak ibadah kita kan jadinya ada yang lewat streaming, lewat Zoom gitu. Tapi apapun metodenya sih, yang penting kita sama-sama satuin hati sih teman-teman gitu. Kayak bahkan ketika kalian mau ajak, misal aku juga pengen nanya nih, ada gak teman-teman yang mau didoakan sebelum kita akhiri ibadah ini? Gitu. Jadi feel free ya buat teman-teman yang pengen didoain, boleh komen. Atau mau on mic juga boleh. Aku tunggu ya. Biasanya nge-lag dikit. Ada yang mau didoakan? Ntar tolong bacain ya Tasya kalau ada. Biasanya ada yang punya topik spesifik tuh kayak, oh ya ini aku lagi ngadepin ini, mungkin tadi belum sempat sharing gitu kan. Iya. Enggak ya, belum ada ya? Oke deh. Ya. Buat teman-teman yang kuliah, yang lagi mau bekerja, yang lagi sekolah, pokoknya Tuhan yang terus memberkati kalian dalam aktivitas kalian sehari-hari. Dan jangan lupa minggu depan kita juga ada ibadah lagi. Jadi jangan
jangan ragu ya, maksudnya mau join lewat YouTube boleh, lewat Zoom juga boleh, nggak ada yang masalah kok. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hati yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami. Apapun, sekeras apapun, hal yang mungkin selama ini jarang kami pikirkan Tuhan, selama ini kami nggak mau memikirkannya. Tapi biarlah Tuhan yang membantu kami untuk sadar Tuhan bahwa kami punya harta yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, aku mau berdoa juga Tuhan buat setiap teman-teman di sini yang sedang sekolah, yang sedang menjalani awal perkuliahan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan tingkat akhir kuliahnya Tuhan, setiap tugas-tugasnya. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hati yang selalu mau memberikan yang terbaik Tuhan dalam setiap studi mereka. Aku percaya Tuhan mereka boleh memberikan yang terbaik dan mereka boleh Tuhan menghasilkan sesuatu yang besar Tuhan dalam studi mereka. Mereka boleh Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi teman-temannya. Mereka juga boleh Tuhan menikmatinya Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai studi mereka. Seberat apapun Tuhan tantangan yang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan kekuatan daripada-Mu lah yang menolong setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk pertemuan yang akan datang Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Tuhan segarkan lagi dengan firman-Mu hari demi hari. Biarlah firman-Mu gak cuma hidup di hati kami setiap seminggu sekali, tapi benar Tuhan ada setiap harinya Tuhan, ada hubungan yang terbangun Tuhan ketika kami boleh datang kepadamu. Biar Engkau yang nyatakan Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing Tuhan hari demi hari. Teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan membawa engkau naik untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang memakai engkau dengan luar biasa bagi keluargamu, bagi orang sekitarmu, dan bagi teman-temanmu untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Terimalah berkat Tuhan ini dan pulang dengan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Sabtu teman-teman semua. Hari Sabtu, Tuhan berkati.